Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan membahas isi kitab Tadhkirun Nas halaman 119, di mana Sayyid Ahmad bin Ali Bahr Al-Qotimi ini bertemu dengan Nabi secara sadar atau terjaga atau bukan mimpi. Kemudian Sayyid Ahmad ini minta kepada Nabi agar diberi 3 hadis. Kemudian Rasulullah ini memberi 3 hadis kepada Sayyid Ahmad bin Ali Bahr Al-Qotimi. Dan ini sudah saya bahas dalam video yang dulu. Tetapi kali ini saya akan membahas di hadis yang ketiga saja, dengan pembahasan yang agak mendalam. Jadi Sayyid Ahmad ini dikasih 3 hadis, diantaranya hadis kopi, kemudian hadis soal tasbih, dan yang ketiga hadis terkait berdiri di hadapan wali. Ini sangat menarik ketika kita mengkritisi hadis yang nomor 3, yang katanya hadis maksudnya, padahal ya ini bukan hadis. Seluruh ulama hadis juga menolak jika ini dikatakan sebagai hadis. Nah, seperti apa yang katanya hadis yang diberikan secara langsung oleh Rasulullah kepada Sayyid Ahmad bin Ali Bahr Al-Qotimi, nanti akan saya tampilkan redaksinya sekaligus saya baca. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya langsung saya tampilkan redaksi kitab Tadhkirun Nas halaman 119, sehga penonton bisa ikut menyimak pada saat saya membacanya. As-salisu man waqafa baina yadayi waliyillahi hayyin au mayyitin faka'annama abadallaha fi zawazal ardi hatta tuqatta'a irban. Ini pemberian Rasulullah katanya, hadis yang ketiga yang diberikan kepada Habib Ahmad. Artinya apa? Artinya bahwa yang katanya hadis ini artinya barang siapa yang berdiri di hadapan seorang wali Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, maka seolah-olah ia telah menyembah Allah di seluruh pelosok bumi hingga tubuhnya terpotong-potong. Ini keren. Jadi redaksi semacam ini layak untuk kita bahas. Kita bahas sambil santai saja, karena meskipun dalam kitab Tadhkirun Nas ini disebut sebagai hadis pemberian Nabi kepada Habib Ahmad, tentu ini bukan hadis. Ini akal-akalan orang-orang yang mengaku sebagai sufi membuat kalimat yang kemudian dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Nggak mungkin kalau ini hadis. Dilihat dari redaksinya saja, bahasanya tidak indah sama sekali. Itu baru dari bahasa. Kemudian artinya ini juga bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah yang lain. Dan ini tidak bisa dibenarkan.
cukup berdiri di hadapan wali Allah, baik itu wali yang masih hidup ataupun wali yang sudah mati, maka seolah-olah ia telah menyembah Allah di seluruh pelosok bumi hingga tubuhnya terpotong-potong. Ini bahasa majas. Jadi arti yang sebenarnya adalah siapapun yang berdiri di hadapan wali Allah, baik wali yang masih hidup atau yang sudah mati, maka itulah puncak tertinggi dalam ibadah kepada Allah. Atau bisa diartikan bahwa orang yang berdiri di hadapan wali Allah itu seperti halnya orang yang ibadah seumur hidupnya. Nah, ini luar biasa. Jadi cukup berdiri di hadapan wali Allah, baik yang sudah mati atau yang masih hidup. Ini sama nilainya dengan ibadah seumur hidup. Di sini memakai teks hatta tuqatta'a irban irba, sampai tubuhnya terpotong berkeping-keping. Ini sebuah bahasa majas bahwa menunjukkan dengan cukup berdiri di hadapan wali Allah, ini seperti halnya orang yang bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah dengan tulus tanpa ada embel-embel apapun. Jadi hatta tuqatta'a irban irba itu bahasa majas yang artinya merupakan titik atau puncak ibadah hamba kepada Tuhannya dengan sebuah ketulusan yang sangat tinggi. Nah, ini luar biasa. Luar biasa. Andai ini hati beneran, tentu hidup kita enak. Tidak perlu repot-repot ibadah. Tidak perlu sholat sehari 5 waktu. Tidak perlu melakukan puasa Ramadan. Tidak perlu melakukan ibadah haji bagi orang yang mampu. Jadi cukup kita ziarah ke makam wali saja. Seumur hidup 1 kali saja. Itu nilainya sama seperti kita ibadah seumur hidup. Kan enak. Sholat nggak perlu. Puasa nggak perlu. Haji nggak perlu. Karena cukup berdiri di hadapan wali, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Ini kan nilainya seperti kita ibadah seumur hidup. Jadi seperti kita itu selama hidupnya beribadah terus kepada Allah. Jadi kan kita nggak perlu melakukan ibadah lagi. Nggak perlu melakukan sholat 5 waktu. Nggak perlu melakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka ketika muhibin yang masih kolotan, yang masih ketol, yang masih kenceng menganggap bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, kemudian membaca kitab Tadhkirun halaman 119, ya sudah, cukup menjadi muhibin Ba'alawi saja, nggak usah ketol banget beribadah kepada Allah. Toh nilainya sama seperti ibadah seumur hidup. Ya kan, junjungan mereka kan dianggap sebagai wali, sehingga cukup duduk bersama junjungannya, cukup bersanding dengan junjungannya, ini nilainya sama seperti ibadah seumur hidup. Ini kan sebuah penyesatan logika. Maka akan saya kupas penjelasan mendalam dari redaksi yang tadi saya baca. Bahwa yang pertama adalah makna simbolis perspektif tasawuf. Dalam tradisi sufi, seorang wali Allah dianggap sebagai cermin yang memantulkan cahaya ketuhanan. Nah, maksud dari kalimat tersebut adalah keutamaan adab berdiri atau duduk di hadapan seorang kekasih Allah dianggap sebagai ibadah yang sangat besar karena dianggap dapat menarik rahmat atau kasih sayang Allah melalui perantara hambanya yang saleh. Kemudian intensitas pahala, ungkapan seolah-olah menyembah Allah di seluruh pelosok bumi adalah hiperbola atau mubalaghah untuk menggambarkan betapa besarnya nilai spiritual dari berwajah
atau berhadapan dengan orang saleh. Hal itu dianggap setara dengan melakukan perjalanan ibadah ke seluruh penjuru dunia. Kemudian pengorbanan total kalimat hingga tubuhnya terpotong-potong atau hatta tuqatta'a irban irba. Ini melambangkan ketulusan dan penyerahan diri yang total atau fana. Artinya, pahala orang yang beradab di depan wali tersebut disamakan dengan orang yang beribadah sampai habis tenaganya atau mati syahid demi Allah. Nah ini kan kalau kita anggap bahwa redaksi tadi yang saya baca itu sebagai hadis yang diberikan Rasulullah kepada Habib Ahmad secara terjaga, tentu umat muslim ini nggak perlu repot-repot sholat sehari 5 waktu. Kenapa? Ya karena jika kita berdiri di hadapan wali Allah atau orang soleh saja, sekali saja kita berdiri atau duduk bersama wali Allah atau orang soleh, ini nilainya seperti kita seumur hidupnya itu melakukan ibadah secara bersungguh-sungguh. Itu baru kita berhadapan dengan makhluk. Lah bagaimana jika kita dalam seumur hidup itu melakukan sholat sekali? Tentu nilainya lebih dari sekedar kita berhadapan kepada makhluk Allah yang berupa wali. Wong berdiri di hadapan wali Allah yang merupakan makhluk saja, ini setara dengan ibadah selama seumur hidup secara bersungguh-sungguh. Apalagi jika kita berdiri dan bersujud langsung di hadapan Allah, tentu nilainya akan lebih dari itu. Jadi bagaimana kalau kita dalam seumur hidup melakukan sholat sekali saja? Toh pahalanya sudah jauh lebih di atas dari sekedar ibadah secara bersungguh-sungguh selama seumur hidup. Jika ini dipraktekkan, hancur ajaran Islam. Dan memang ajaran Islam ini banyak dirusak oleh orang-orang yang ngaku wali dari golongan Ba'alawi, melahirkan dongeng-dongeng khurafat, melahirkan cerita-cerita yang luar biasa yang keluar dari syariat. Ini ada dari kitab-kitab Ba'alawi. Maka tujuan saya terus semangat mengkaji kitab-kitab karya Ba'alawi ya karena isinya sebuah penyesatan. Menyesatkan. Jadi seakan-akan wali-wali mereka itu pengen dikultuskan. Jadi pengen disembah-sembah. Pengen disetarakan dengan Tuhan. Cukup berhadapan atau berdiri di hadapan wali mereka saja seperti kita ibadah seumur hidup dalam kondisi bersungguh-sungguh. Kan berarti tidak perlu melakukan ibadah lain. Maka kalau muhibin kemudian cukup menjadi muhibin kabib, soal ibadah nggak perlu ketol-ketol banget. Sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin mendapat syafaat. Yaitu ya karena kitab-kitab Ba'alawi memang mengajarkan ajaran yang semacam itu. Memproduksi dongeng-dongeng khurafat. Jangankan dongeng khurafat, sebuah kisah palsu. Wong Rasulullah saja dipermainkan. Ini dalam cerita yang tadi saya baca, Habib Ahmad yang katanya berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi sadar dan diberi 3 hadis, dan satu di antara 3 hadis tersebut yang tadi saya baca. Saya yakin 100% itu adalah ciptaan manusia, bukan hadis Rasul. Saya jamin itu bukan hadis Rasulullah. Bahasanya tidak indah, artinya bertentangan dengan syariat. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa redaksi yang ada dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 119 itu adalah karangan manusia, kemudian dinisbatkan kepada Nabi Muhammad seakan-akan itu hadis. Itu kan namanya pemalsuan ajaran. Lah orang yang sudah berani memalsukan ajaran ini ya boro-boro wali.
Ini boro-boro wali. Kalau wali beneran, tentu tidak akan punya pemahaman semacam ini. Seorang wali beneran tentu akan melarang muridnya punya pemahaman semacam ini. Barang siapa yang cukup berdiri di hadapan wali, maka nilainya setara dengan ibadah seumur hidup secara bersungguh-sungguh. Ini kalau wali beneran tidak mungkin punya keyakinan semacam itu dan akan mencegah muridnya menghormati dengan penghormatan yang lebih agar mendapat nilai ibadah selama seumur hidupnya. Ini kalau wali beneran pasti akan mencegah. Lah beda kalau wali-walian. Wali-walian kan dihormati, ditaklimi, ini justru akan makin jumawa. Itu ciri-ciri wali-walian kan begitu. Wali-walian itu kan pengen dihormati, pengen dipuja, pengen dianggap sebagai ulama. Beda dengan wali beneran. Wali beneran boro-boro mikir ke arah situ. Cukup berdua dengan Allahnya saja. Itu sudah bahagianya tiada tara. Itu wali beneran. Ya kalau wali-wali Balawi kan keramat aja buat mainan. Padahal dalam salah satu kitab ada seorang ulama yang mengkritik. Ciri-ciri wali itu wajib eh, menyembunyikan keramatnya. Andaikan keramat itu kemudian didahirkan oleh Allah kepada si diri wali tersebut, maka si wali tersebut wajib kagum. Artinya wajib kagum, kok diri saya bisa semacam ini? Ini pasti Allah. Ini pasti kekuasaan Allah. Itu kalau wali beneran begitu. Beda dengan wali-walian. Dirinya bisa ini itu, dia bangga. Wah, saya ini bisa ini. Kitab-kitab Balawi kan begitu. Saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi bahasanya saya, bukan Allah. Itu ciri-ciri wali-walian. Membanggakan diri sendiri dan melupakan sang pencipta. Sama di sini, hadis yang nomor 3. Yang katanya hadis Rasulullah. Ini kan bahasa akal-akalan agar wali-wali mereka itu dihormati dengan penghormatan yang lebih. Dengan membuat pernyataan semacam ini biar muhibinya makin yakin. Cukup berdiri di hadapan junjungannya, cukup berdiri di hadapan junjungannya yang dianggap wali, maka nilainya setara ibadah selama seumur hidup secara bersungguh-sungguh. Ini kan mengerikan, mengabaikan kewajiban-kewajiban Allah, bisa mengabaikan sholat, bisa mengabaikan puasa, bisa mengabaikan haji, dan bisa mengabaikan ibadah-ibadah lain yang justru diperintahkan oleh syariat kalau mengikuti redaksi dari Tadhkirun Nas. Jadi Habib Balawi itu memang ajarannya tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Ajarannya banyak penyesatan. Ya terbukti kitab-kitab moyang mereka itu kan kitabnya kitab khurafat. Mau dipoles apapun, sekarang sudah ketahuan. Kitabnya bisa dilacak kok. Dan isinya tak lepas dari dongeng-dongeng membanggakan nasabnya, membanggakan klannya, dan merasa klannya sebagai klan eksklusif. Itu saja. Ya orang-orang yang model begitu kan karakter orang muslim. Orang muslim ini kan tidak memandang orang lain rendah. Orang muslim itu punya pemahaman bahwa siapapun orangnya ini sama derajatnya. Dan yang membedakan adalah kedekatan seseorang kepada Tuhannya. Itu baru mendapat nilai plus. Ya, tapi tidak. Ba'alawi kan mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Sehingga mereka itu merasa paling ningkrat. Yang lain itu ketibal. Jadi sebodoh apapun Habib Ba'alawi, sejahat apapun Habib Ba'alawi, itu tetap harus dimuliakan. Sesuai dengan penjelasan Sholah Al-Bakri kemarin dalam kitab Tarikh Hadramaut Asy-Syafi'i kan begitu. Jadi sejahat apapun Ba'alawi, sebodoh apapun Ba'alawi, tetap posisinya agung, mulia.
Dan pribumi sepintar apapun, sealim apapun, itu kalah bobot dengan mereka. Itu kan ajaran-ajaran non-muslim, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu menyamakan, setara, manusia ya levelnya sama, yang membedakan ya ketakwaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa banyak pemalsuan-pemalsuan dalam kitab-kitab alawi, termasuk tadi hadis yang disebut sebagai hadis Rasulullah, padahal itu karangan semata, bahasanya hancur, maknanya berseberangan dengan syariat. Dan kalau memang itu betul hadis Rasulullah, maka secara tidak langsung Rasulullah ini mengabaikan, memerintahkan agar kita abai terhadap perintah-perintah syariat. Karena cukup berdiri di hadapan wali Allah, maka nilainya setara dengan ibadah seumur hidup secara bersungguh-sungguh. Berarti tidak perlu lagi melakukan ibadah-ibadah yang lain. Dan ini sebuah penyesatan yang sangat nyata. Dan muhibin, meleklah dan waraslah. Kalau memang masih mau ngotot dan mau membela junjungannya, silakan dibuka itu kitab Tadhkirun Nas halaman 119. Yang tadi saya baca, silakan dikaji juga. Kalau sampai kemudian masih tetap membela, ya memang hidayah Allah belum turun kepada kalian para muhibbin. Saya tutup kajian ini, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.